Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Ramadhani dengan NIM 6670230016. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan isu lingkungan yang berjudul pengaruh dampak keberadaan gunung sampah terhadap masyarakat sekitar. Studi kasus TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Buaranjati, Kecamatan Sukadiri, terdapat suatu tempat pembuangan akhir atau yang disebut TPA Jatiwaringin dengan luasnya itu mencapai 31 hektar. Nah, tempat ini itu menjadi pusat keluhan warga karena akibat dampak lingkungannya yang memprihatinkan. Jadi setiap hari itu tuh datang tumpukan-tumpukan sampah dari kabupaten, kota, bahkan dari Tangerang Selatan yang mencapai ribuan ton perharinya. Nah, itu tuh memicu adanya suatu pembakaran alami yang karena sampahnya itu menjadi numpuk demi untuk mengurangi sedikit demi sedikit, maka akan dibakar. Nah, jadi pembakaran tersebut menghasilkan asap hitam tebal yang menyebar dari desa Tanjakan Mekar hingga Kampung Jungkel. Nah, jadi asap ini tuh memicu adanya infeksi saluran pernapasan atau yang disebut itu ISPA. Nah, penyakit ini tuh dialami pada balita. Terus juga ada gangguan yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu seperti sakit kulit yang dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal di dekat TPA Jatiwaringin. Tak hanya asap yang memperkeruh lingkungan, di sini juga adanya masalah bertambah saat musim hujan. Jadi di mana sampah-sampah tersebut kan menumpuk. Ketika air hujan turun, maka sampah-sampah tersebut akan terbawa arus air hujan yang dimana itu dapat berserakan di mana-mana dan tidak beraturan. Nah, itu tuh sangat mengganggu masyarakat sekitar karena aromanya yang sangat menyengat. Jadi terus juga adanya air yang meresap di TPA ini itu kayak seperti dapat menyerap ke dalam air seperti kayak pengeboran untuk sumur ataupun untuk saluran air. Nah, itu sangat mempengaruhi bagi suatu kualitas air untuk masyarakat di kehidupan sehari-hari mereka. Tak hanya berdampak ke masyarakat, ini juga mencemari suatu air yang berada di sungai. Nah, kebetulan TPA ini tuh lokasinya dekat dengan Sungai Cirarap. Nah, dengan peningkatan kasus pencemaran mencapai 40% dalam 2 tahun belakangan. Jadi masyarakat ini tuh yang tinggal di TPA ini akhirnya mengungsi dan juga mereka mengalami kerugian ekonomi. Mereka mengungsi demi untuk kesehatan mereka karena seperti kita ketahui bahwa kebanjiran yang airnya itu sangat keruh, apalagi dari tumpukan sampah yang bertonton dan juga adanya asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu sangat mengganggu adanya untuk aktivitas masyarakat. Dengan itu maka mereka memutuskan untuk mengungsi demi kesehatan mereka dalam beberapa waktu sampai asap dan banjir itu hilang. Tidak cuma itu, akses irigasi di sekitar TPA Jatiwaringin itu tuh hancur karena disebabkan truk-truk sampah ini yang dimana mereka itu kan berat yang membawa sampah, sifatnya itu mereka bolak-balik yang dimana ini tuh menyebabkan aspal bolong-bolong, trotoar retak,
serta sering terjadi adanya lokasi kecelakaan lalu lintas karena banyak truk-truk dan juga ada pengendara anak sekolah. Nah, terus juga sampah yang berserakan ini memperburuk pemandangan dan juga menurunkan nilai kawasan komersial. Walaupun retribusi sampah Pemkab Kabupaten Tangerang mencapai 4,1 M per tahun. Pada Mei 2025, karena pengelolaan dan pendamping yang gagal, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel TPA Jatiwaringin. Jadi pada saat ini lokasi ini tuh direkomendasikan untuk waste to energi. Jadi kayak apa ya, menghasilkan energi listrik dari sampah, yang dimana sampah itu nanti bakal diolah untuk menjadi energi. Tapi warga ini menuntut solusi yang sifatnya permanen karena bagi mereka yang tinggal di wilayah TPA Jatiwaringin ini eh, mengalami suatu apa ya, kayak kerugian gitu, karena pada saat itu juga karena saya rumahnya sekitar 10 kilometer dari TPA ini dan pernah ataupun sering lewat juga lewat TPA itu. Bahkan ketika lewat itu tercium sangat menyengat sekali sampah-sampah yang ada di sana. Apalagi jika warga yang memang tinggal dekat wilayah tersebut, maka mereka akan menghirup udara itu per detik. Jadi mereka makanya menuntut solusi yang permanen agar mereka ini dapat tinggal dengan nyaman. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.